Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lipia Ibrahim, saya MKM Fakultas Teknik. Saya di sini akan memaparkan review materi hukum pidana pertemuan ke-6, teori generalisasi. Untuk itu diperlukan ukuran yang didasarkan pada A. Penentuan subjektif. Yang dianggap sebab adalah apa yang oleh pelaku dapat diketahui atau diperkirakan bahwa apa yang dilakukannya itu secara umum dapat menimbulkan akibat seperti itu. Tokoh pandangan ini adalah von Chris. B. Penentuan objektif. Yang dianggap penentu atau sebab adalah keadaan atau kejadian adalah pengetahuan hakim yang didasarkan pada suatu keadaan yang secara umum dapat diketahui. Teori kausalitas dari von Chris adalah bukan teori kausalitas yang murni, karena yang menjadi ukuran sebab dari suatu akibat adalah pengetahuan pelaku yang dapat membayangkan akan terjadinya suatu akibat. Kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah yang tidak terang atau kurang jelas seperti biasanya dan lain-lain. Kesimpulannya, menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Sifat melawan hukum, yaitu suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Sifat melawan hukum terdiri dari 1. Melawan hukum formil, yaitu 1. Perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. 2. Sifat melawan hukum dapat hapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. 3. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang tertulis. 2. Melawan hukum material. 1. Bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. 2. Sifat melawan hukum dapat hapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. 3. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Sifat melawan hukum material dibagi 1. Dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. 2. Dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walau tidak nyata diancam sebagai pidana dalam undang-undang, jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. 3. Sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Sifat melawan hukum harus dibuktikan 1. Dalam fungsi yang positif, harus dibuktikan karena mempunyai unsur konstitutif. Dalam fungsi yang negatif, tidak perlu dibuktikan. Rumusan melawan hukum dalam undang-undang. Undang-undang mengatur istilah hukum. Alasannya adalah untuk adanya kekhawatiran apabila tidak diatur secara tegas, orang yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang akan dapat dipidana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.